adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali ya ketemu sama adik-adik. Wah, kalau dipikir-pikir ya, kita itu sudah tidak ketemu kira-kira 15 bulan adik-adik ya. Waduh, kangen sekali ya. Sejak pandemi awal dulu sampai sekarang sudah 15 bulan. Aduh, lama sekali ya. Kangen sekali Kak Hartini sama adik-adik semua. Tapi yang penting adik-adik setiap minggu harus tetap sekolah minggu ya. Jangan males-malesan, jangan bosen-bosenan ya. Kita harus tetap semangat sekolah minggu. Oke? Yuk kita mau awali sekolah minggu dengan menyanyi lagu Jus 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 Kereta Apiku. Bisa semua ya? Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Jus 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 Kereta Apiku. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik kawan, kita dinanti Tuhan. Jus, jus. Jus, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hei kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ketinggalan. Lekas naik kawan, kita dinanti Tuhan. Jus, jus. Bagus sekali ya. Yuk sebelum kita lanjutkan, kita mau datang pada Tuhan dalam doa. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari yang indah ini, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami bersuka cita karena kami bisa bertemu dengan Tuhan, kami bisa memuji nama Tuhan, kami bisa berdoa dan bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga ingat teman-teman kami yang lain. Oh Tuhan, ingatkan mereka juga agar mereka juga bersama-sama dengan kami memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu walaupun hanya online. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, untuk semua kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita semua walaupun di rumah ya adik-adik, walaupun adik-adik tidak sekolah minggu, tapi Kak Hartini percaya adik-adik di sini semua pasti tetap berdoa toh? Ada ndak yang berdoanya bolong-bolong ya? Aku berdoa nek inget tok. Jangan ya, kita berdoa itu harus setiap saat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Kita nyanyi lagu Hati Senang. Bisa semua ya? Ayo kita bangkit berdiri lagi, kita nyanyi dengan bertepuk tangan. Oke. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, kita tadi sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang adik-adik duduk yang bagus, telinganya dibuka mau mendengar firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, ini ceritanya di Kanaan ya, di negeri Israel ya. Seperti lanjutannya minggu kemarin ya, saudara-saudara Yusuf yang di Kanaan ini bersama bapaknya ya. Saudara Yusuf ada 11 dan bapaknya ini merasakan kelaparan adik-adik ya, merasakan kekeringan. Waktu itu kan seperti yang dikatakan Yusuf ya, waktu bertemu dengan Raja Firaun ya, kalau akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan sekarang tiba saatnya 7 tahun kelaparan ya, kekeringan ya. Semua orang kalau menanam
gandum, menanam tanaman, tidak ada yang hidup adik-adik ya. Semua kekeringan. Bagaimana akhirnya? Kalau semua kekeringan, tidak ada yang bisa masak ya. Karena apa? Bahan makanannya tidak ada semua. Semua tanaman kering semua adik-adik. Jadi tidak ada kata panen ya. Semua kering semua ya. Wah, semua merasa kesulitan. Lalu Pak Yakob ini ya yang punya anak 11 ini tahu ada kabar ya, ada berita kalau di Mesir, di tempatnya Yusuf itu ternyata di sana ada gandum yang melimpah ya. Ada gandum yang melimpah ya. Nah, Pak Yakob ini ingat. Lalu Pak Yakob ini bilang sama anak-anaknya, "Nak, kamu sekarang berangkat aja ke Mesir ya. Kamu bersepuluh ya." Sebetulnya anaknya Pak Yakob ini ada 12 adik-adik ya. Ada 12, tapi yang satu sudah nggak ada ya. Ya Yusuf ini tadi ya, sudah nggak ada. Tinggal 11 ya. Tetapi Pak Yakob ini sayang sama Benyamin, anaknya yang kecil ya. Jadi yang kecil ini nggak usah pergi ya. Dia juga takut Pak Yakob nanti kalau hilang lagi seperti Yusuf ya. Makanya Pak Yakob ini menyuruh 10 anaknya pergi ke Mesir adik-adik ya. Sana kamu pergi ke sana, nanti kamu beli gandum yang banyak, biar kita tidak kekeringan, biar kita tidak kelaparan ya. Lalu benar adik-adik 10 anak Pak Yakob ini pergi ke Mesir ya, mereka berbondong-bondong ya, pergi ke Mesir. Nah setelah sampai di Mesir, siapa yang menemui 10 anak Pak Yakob ini ya? Oh ternyata yang menemui adalah Yusuf ya. Dia yang mengurusi seluruh gandum yang ada di Mesir. Jadi kalau ada orang dari mana-mana ya, mungkin dari luar negeri ya, seperti dari luar daerah itu ya, pergi ke Mesir, yang menemui adalah Yusuf ini ya. Nah demikian juga 10 anak Pak Yakob ini datang ke Mesir yang menemui Yusuf adik-adik ya. Yusuf tahu enggak kira-kira? Oh Yusuf tahu loh, ini kan kakak-kakakku ya. Aduh kakak-kakakku kesini pada ngapa? Oh pasti mau beli gandum. Pasti rumahku kekurangan ya, saudara-saudaraku dan ayahku yang sudah tua pasti juga kekurangan makan ya. Mereka jauh-jauh dari Israel, dari Kanaan, pergi ke Mesir untuk membeli gandum ya, membeli bahan makanan, supaya mereka tetap hidup, supaya mereka tetap bisa makan setiap hari ya. Wah, lalu Yusuf berpikir ya, wah, seneng ndak adik-adik kira-kira? Wah sudah lama sekali mereka ndak ketemu. Yusuf kangen adik-adik. Yusuf kangen karena sudah puluhan tahun ndak ketemu saudara-saudaranya. Yusuf sepertinya mau menangis ya. Duh ketemu lagi ya. Oh kakak Ruben. Oh kakak Simeon, kakak Lewi. Dia ingat satu persatu kakak-kakaknya ya. Tapi dia tidak lihat adiknya Benyamin ya. Adik yang juga dia sayangi. Lalu Yusuf pura-pura bilang gini ya, "Hei kamu dari mana?" Ya rombongan 10 orang gitu ya. Yusuf tanya pada saudara-saudaranya. Dia pura-pura enggak tahu ya, padahal dia tahu persis ya. Oh ini kakakku, ini Ruben, Simeon, Lewi, Yuda. Oh hafal ya. Dia pura-pura enggak tahu. Dia kan pakai baju yang kebesaran ya, jadi gubernur, jadi orang penting, jadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Wah orang penting ya adik-adik ya. Yusuf tanya pada saudara-saudaranya, "Hei kamu orang asing mau berbuat jahat ya kamu di sini ya? Kamu mau jadi pengintai ya?" Lalu kakak-kakaknya ini kaget ya. "Bukan, enggak Tuan, saya tuh enggak mau berbuat jahat. Apalagi mau mengintai, enggak. Kami ini datang jauh-jauh dari Kanaan hanya untuk mau membeli gandum. Untuk kami makan ya. Kami itu sebetulnya saudara kami 12 ya. Ayah kami bernama Pak Yakob. Kami ini tapi yang satu, saudara kami 12 tapi yang satu sudah hilang. Dan kami hanya tinggal 11. Kami pergi bersepuluh, yang satu masih kecil. Jadi dia bersama dengan Pak Yakob, dengan ayah kami, menemani di rumah. "Ah kamu bohong gitu ya," kata Yusuf. "Kamu ini pengintai." Bukan Tuan, kami tidak pengintai. Kami tulus ke sini jauh-jauh hanya untuk membeli gandum. Agar kami tetap bisa hidup gitu. Kalau kamu benar-benar orang yang baik-baik, aku tidak percaya ya. Kalau begitu gini,
kalau kamu benar-benar orang bersebelas, yang satu bawa ke sini, gitu ya. Lah Ruben kakaknya yang besar ini mikir ya, aduh, aku harus bawa adikku yang kecil ke sini apa boleh ya sama ayah ya. Wong Benyamin itu anak kesayangannya ya. Gimana? Benyamin harus dibawa ke sini sebagai tanda, sebagai bukti kalau kamu bersepuluh itu orang baik-baik ya. Lalu Yusuf berkata lagi, gini aja, nanti kamu tak kasih gandum, nanti jangan-jangan kamu pulang dan tidak balik lagi. Wah, repot ya. Kalau begitu gini, salah satu harus tinggal di sini dulu, ya, buat Sandra, Dede, ya. Gitu ya. Yusuf ini mungkin punya rencana, Dede, ya, agar apa? Agar bisa bertemu dengan kakak-kakaknya lagi. Dia seneng ya, dia seneng tapi dia pura-pura galak ya, pura-pura dia marahin kakak-kakaknya. Kamu boleh pulang tapi yang satu harus tinggal di sini. Setelah tinggal di sini, nanti kamu pulang balik ke sini harus bawa adikmu yang namanya siapa itu tadi? Benyamin itu ya. Oke. Lah, kemudian Ruben dan kakak-kakak yang lain rundingan ya. Piye ini gimana ini? Terus kakak-kakak saudara-saudaranya juga rundingan ya. Wah, kita ya harus taat ya ini sama orang penting ya. Sama Pak Yusuf ya, sama gubernur Mesir, kita harus taat, kita harus mau. Ayo siapa yang harus ditinggal di sini? Akhirnya yang ditinggal di Mesir yang bernama Simeon adik-adik. Akhirnya Simeon ditinggal. Dan mereka bersembilan pulang ke Kanaan untuk membawa gandum yang banyak ya. Agar Benyamin, Pak Yakub bisa makan dan mereka semua bisa makan. Nah, adik-adik, bagaimana kelanjutannya ya? Nanti Pak Yakub boleh enggak ya melepas Benyamin yang kecil ini pergi ke tempat yang jauh ke Mesir? Nanti tunggu ceritanya minggu depan adik-adik ya. Pokoknya adik-adik harus rajin sekolah minggu. Yang penting kita tadi dapat cerita apa adik-adik? Di saat kesulitan ya, keluarga Pak Yakub dan 11 anaknya ini kesulitan karena apa? Kekurangan gandum, tidak punya bahan makanan, mereka kelaparan. Ternyata Tuhan buka jalan adik-adik. Buka jalannya apa? Buka jalannya ke 10 saudara-saudara ini, kakak-kakak Yusuf ini pergi ke Mesir untuk memberi gandum. Boleh enggak? Oh boleh. Mereka akhirnya pulang membawa gandum ya. Nah sekarang Kak Hartini mau tanya sama adik-adik. Adik-adik di rumah punya kesulitan enggak? Oh pasti punya kesulitan ya, semua orang punya kesulitan. Kak Hartini juga punya kesulitan. Apa ya kesulitan adik-adik? Apa? Oh tahu Kak Hartini. Daring ya adik-adik, sekarang kan sekolahnya daring. Mungkin adik-adik kesulitannya apa? Waduh ini piye kok angel nomor 7 ini piye gitu ya. Dulu waktu sekolah gampang ya, kalau sulit tanya, Bu, ini piye toh Bu, piye toh gitu ya. Tapi nek sekarang nggak bisa ya. Mungkin adik-adik mau tanya, waduh sinyalnya lobet ya, gitu ya, nggak bisa, kesulitan ya. Nah, tapi ada jalan keluar enggak adik-adik? Oh, ada jalan keluar. Adik-adik bisa tanya sama mama atau papa atau kakak ya. Kak nomor 7 ini gimana? Gitu ya. Wah, ada jalan keluar ya. Terus kesulitannya apa lagi ya adik-adik ya? Oh iya, sekarang kita enggak bisa bebas pergi kemana-mana adik-adik. Harus dibatasi, enggak boleh berkerumun, tidak boleh dempet-dempetan ya. Jono pengen dolan loh, piye? Ya pengen boleh dolan. Tapi adik-adik harus jaga prokes ya, harus jaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, cepet-cepet sering-sering cuci tangan ya, pakai sabun. Terus enggak bergerombol, enggak berkerumun. Nah, yuk sekarang kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Kita nyanyi yang semangat ya. Bangkit berdiri bila perlu. Kita mau nyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Bisa semua ya, kita nyanyi yang keras. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar
upahmu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Roma 8 ayat 28a. Bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Benar ya, Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita adik-adik ya. Kita udah selesai sekolah minggunya ya, kita mau tutup dalam doa. Sebelumnya Kak Hartini ingatkan dulu ya adik-adik, pokoknya harus setiap minggu harus ke sekolah minggu, harus ikut sekolah minggu online. Tidak boleh bolong-bolong ya, harus tetap rajin. Terus kan kalau di sekolah minggu juga diberikan itu ya aktivitas ya, lembar aktivitas itu juga harus dikerjakan. Yuk kita mau tutup dalam doa, kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan pada kami tentang Yusuf yang tetap taat pada Tuhan. Tetap rajin berdoa pada Tuhan, dan Tuhan mendatangkan kebaikan untuk Yusuf. Dan Yusuf juga memelihara banyak orang, bahkan banyak bangsa, sehingga banyak bangsa yang terselamatkan dari kelaparan. Tuhan, kami ingin seperti Yusuf yang tetap taat dan tetap rajin berdoa pada Engkau, Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga tetap berdoa untuk mama papa kami, untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami, biarlah Tuhan tetap berkati dan sertai mereka semua Tuhan. Kami juga tetap berdoa Tuhan agar pandemi ini lekas berlalu, agar kami bisa bersekolah minggu, dan beraktivitas seperti dulu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah semua doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, itu ya adik-adik. Yang penting Kak Hartini ingatkan lagi kalau adik-adik keluar rumah kemanapun, jangan lupa adik-adik harus tetap pakai masker. Dadah.